Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalida Khairul Rizky. Saya ingin menjawab soal mata kuliah ekonomi politik internasional. Soal nomor 1 dengan soal bagaimana dampak dari globalisasi terhadap negara. Globalisasi mulai digagas oleh Amerika Serikat sebelum Perang Dunia I sebagai upaya untuk melancarkan kepentingan-kepentingannya. Globalisasi berkembang mengikuti dunia yang pada saat ini berorientasi pada ekonomi. Globalisasi merupakan bentuk penjajahan gaya baru oleh Barat, tepatnya Amerika Serikat, yang mulanya ingin melakukan ekspansi perdagangan yang lebih besar dan luas ke berbagai negara, dan juga untuk membendung perluasan pengaruh Uni Soviet terhadap bekas wilayah jajahan Amerika. Jika dulu untuk menguasai kekayaan negara lain, suatu negara tersebut akan berperang. Namun mereka sadar dengan berperang mereka juga akan tetap mengalami kerugian. Kemudian konsepnya tersebut dirubah menjadi gaya baru, menjadi penjajahan juga tetapi dengan cara gaya baru, yaitu tidak dengan menggunakan senjata namun dengan menggunakan bisnis. Kemudian globalisasi ini menyentuh segala aspek seperti perdagangan, transaksi, pergerakan modal, perpindahan manusia, investasi, kemudian pembebasan ilmu pengetahuan, tatanan lingkungan hidup. Terus tantangan lingkungan hidup itu seperti kayak perubahan iklim, polusi air dan udara, kemudian lintas perbatasan, terus pemancingan yang berlebihan di laut juga termasuk dalam aspek globalisasi. Proses globalisasi ini mempengaruhi dan dipengaruhi oleh bisnis, ekonomi, sumber daya sosial, budaya, dan lingkungan alam. Faktor utama globalisasi seperti kemajuan teknologi, infrastruktur, teknologi, telekomunikasi. Faktor tersebut mendorong semakin besar rasa saling ketergantungan atau interdependensi antar negara. Selain itu, globalisasi juga memiliki dampak terhadap kebudayaan lokal, yaitu menggerus kebudayaan lokal dan menggantikannya dengan kebudayaan global yang hegemoni. Kemudian seiring dengan perkembangannya, globalisasi memunculkan terobosan baru seperti kerjasama internasional, organisasi internasional, perdagangan internasional, dan sebagainya. Globalisasi bisa disebut pasar bebas karena dalam globalisasi ini tidak ada batasnya, maksudnya tidak ada batas antar negara. Kemudian globalisasi ini, konsep dan aturan mainnya dibuat oleh negara maju dengan tujuannya mulia untuk memberi kesempatan bagi negara berkembang untuk mempromosikan hasil produksi domestik mereka, hasil produksi domestik negara berkembang. Namun pemerintah negara berkembang itu diharuskan untuk menghapus atau menghubungkan semua hal yang menghalangi proses pendistribusian barang ataupun jasa yang melintas batas negara. Dalam hal ini negara bukan lagi menjadi aktor yang efektif. Kemudian peran negara melemah berdampak pada keadaan ekonomi nasional negara tersebut. Mengutip perkataan Garrett, ketika perekonomian nasional suatu negara telah terintegrasi ke dalam pasar-pasar global, maka perekonomian nasional tidak dapat terlepas dari pengaruh kekuatan ekonomi dan politik eksternal. Jadi karena itu negara berkembang tidak bisa menggunakan ability-nya, kemampuannya
kemampuan yang dimilikinya untuk memilih aturan yang cocok dengan tingkat kemajuan negaranya. Kemudian globalisasi juga cenderung menjadikan negara berkembang itu sebagai pasarnya negara maju, karena kebanyakan penduduk dari negara berkembang itu bersifat konsumtif, sedangkan negara berkembang dalam proses industrialisasi mereka mengirim bahan mentah dan kemudian diolah menjadi bahan jadi oleh negara maju dan dijual kembali, oleh negara berkembang dengan harga yang mahal. Itulah kecenderungan negara berkembang terhadap negara maju yang bersifat konsumtif. Kemudian di sisi lain globalisasi juga memberikan sebuah peluang bagi negara-negara berkembang. Bagi negara berkembang, tepatnya yang sedang menuju industrialisasi, sangat membutuhkan investasi asing. Investasi asing ini sangat dibutuhkan sebagai upaya untuk membantu mengembangkan industri impor dalam rangka untuk menghemat devisa negara. Investasi asing juga dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan dalam pembangunan untuk membangun infrastruktur seperti pelabuhan, listrik, air, jalan, dan sebagainya bagi daerah-daerah di negara asal yang tertinggal. Kemudian dengan adanya globalisasi juga banyak perusahaan asing yang yang menjadi penyedia lapangan kerja bagi masyarakat negara asal. Kemudian investasi asing yang masuk juga akan meningkatkan pajak pendapatan nasional. Kemudian perusahaan asing juga mewujudkan alih teknologi pada negara asal. Maksudnya negara asal mampu menyerap teknologi yang diberikan oleh perusahaan asing tersebut. Sekian jawaban dari pertanyaan nomor 1 atas dampak globalisasi terhadap negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.